Salam, damai di hati. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita bersyukur karena boleh berjumpa lagi di hari ini, Senin 15 Desember 2025. Kita semua memiliki iman yang teguh dan percaya bahwa ada sukacita ketika menikmati hari baru ini, hari berkat Tuhan. Karena itu marilah mengisi hari ini dengan belajar firman Tuhan lewat renungan harian keluarga. Mari berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas berkat-Mu bagi kami, menganugerahkan lembaran waktu di hari ini. Engkau memberikannya bagi kami karena kasih-Mu yang begitu besar. Sungguh kami memuji Engkau Tuhan, kami memuliakan nama-Mu yang kudus. Engkau berkenan dengan kami, memberikan kepada kami hikmat-Mu untuk terus-menerus mencari kebenaran-Mu. Dan kami dapatkan dalam firman-Mu, yaitu dalam Alkitab. Bapa, beritahukanlah kebenaran-Mu untuk menjadi petunjuk hidup baru bagi perjalanan kami selanjutnya. Bersabdalah bagi kami dan berilah kepada kami hikmat-Mu dan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami mampu menyelami kebenaran Tuhan untuk dilakukan dalam kenyataan kehidupan sehari-hari. Dalam nama Yesus, amin. Pembacaan Alkitab dalam Sakaria pasal 9 ayatnya yang ke-10 saya akan bacakan. Begini firman Tuhan. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Demikian pembacaan Alkitab. Tema perenungan kita ialah Raja yang adil melenyapkan peperangan dan memberitakan damai. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita sedang mengalami penderitaan yang menekan hidup. Apakah karena persoalan ekonomi, jabatan, pekerjaan, pendidikan, rusaknya hubungan atau relasi dengan anggota keluarga, sesama, dan lain sebagainya. Pasti membuat kita butuh kedamaian jika keadaan itu dialami. Kesusahan dan kesengsaraan membuat orang merindukan pemulihan dan kedamaian hidup. Itulah juga yang menjadi kerinduan umat ketika mereka mengalami pergumulan dan penderitaan setelah mengalami pembuangan dan kini telah pulang dari pembuangan. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus, dalam situasi demikian, Nabi Zakaria menyampaikan berita bahwa Raja Mesias itu datang, menghempaskan kereta-kereta perang dan kuda-kuda yang dipakai untuk berperang. Sang Raja Mesias hadir dengan berita damai yang membuat pertikaian berubah menjadi perdamaian. Sungguh, sebuah suasana yang menjadi kerinduan banyak orang dan banyak bangsa. Itulah yang akan dinikmati oleh umat milik kepunyaan Tuhan Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan Yesus, firman Tuhan pada hari ini menguatkan kita lagi bahwa apabila Raja Mesias itu hadir, maka perdamaianlah yang tercipta, ketenangan dan keamanan yang dirasakan. Oleh karena itu, kita diajak untuk tetap menghadirkan Sang Mesias Raja Damai itu di tengah kehidupan kita. Kita percaya bahwa kehadirannya
melenyapkan pertikaian, dan menggantinya dengan perdamaian. Kehadirannya mengubah persoalan dan pergumulan menjadi kemenangan dan kelepasan. Dia selalu mengasihi kita dan merancang damai sejahtera. Seperti dikatakan dalam Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Mari berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas berkat-Mu bagi kami. Betapa indahnya persekutuan hidup dengan-Mu. Kami diberkati. Dalam segala keadaan kami diberkati. Dan karena itu kami berterima kasih dan selalu bersyukur bahwa ada Tuhan yang senantiasa mengubahkan kehidupan kami. Dari tengah-tengah penderitaan, kesusahan, kepenatan hidup, dalam kesesakan, apapun bentuk persoalan, masalah yang kami hadapi, tantangan yang besar sekalipun, kami dapat memperjuangkannya dan tampil menjadi pemenang karena Tuhan beserta dengan kami. Engkaulah Raja atas kehidupan kami. Kami hanya mau berfokus dengan Tuhan dan menampilkan kehidupan sebagaimana yang Engkau mau. Bapa di sorga, kami bersyukur dan menyerahkan ke dalam campur tangan-Mu kehidupan kami umat-Mu. Berilah kepada kami kemampuan untuk memeriksa kehidupan kami dan menata hidup yang Tuhan anugerahkan, agar dalam masa-masa penantian kedatangan Tuhan Yesus yang kami rayakan di Natal Yesus Kristus 25 Desember setiap tahunnya, tapi juga tatkala kami sedang dalam penantian kedatangan Tuhan kembali, kami percaya kami akan didapati oleh Tuhan setia dalam tanggung jawab apapun bentuknya yang Tuhan embankan untuk kami laksanakan. Terima kasih Tuhan, Engkau amat baik, menolong kami, menyertai kami. Kami mohon berkat-Mu untuk kehidupan pribadi, keluarga, gereja, dan bahkan dalam hidup bermasyarakat. Tuhan sertai kami dan anugerahkan yang terbaik kepada kami. Ya Bapa, biarlah rohani kami, spiritual kami akan senantiasa kami benahi. Kami mampu untuk hidup mengandalkan Tuhan. Justru hidup kami semakin dekat dengan-Mu saja ya Tuhan. Karena Engkaulah harapan satu-satunya yang telah menganugerahkan kepada kami kebahagiaan untuk meniti kehidupan yang Engkau sediakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan yang punya rancangan damai sejahtera dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berseru. Amin. Demikianlah renungan harian keluarga pada saat ini. Jangan lupa untuk like, share, dan ikuti terus channel YouTube Jemaat Gemim Marantapa Selatan. Selamat beraktivitas. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Salam, damai di hati.